Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga di petang hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di masalah yang ke-53 dari masalah-masalah jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Yakni di halaman 182 untuk terjemahan 182. Alhamdulillah, kita masuk di masalah yang ke-53, yakni dengan bab tahayyuluhum li'ibtali syar'illah. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka melakukan tahayyul, yakni melakukan tipu daya, melakukan hilah, melakukan tipu daya untuk membatalkan syariat Allah, untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan tipu daya, mereka berbuat makar, tujuannya untuk menolak syariat Allah, untuk mengganti syariat Allah dan yang semisalnya. Ini orang-orang jahiliyah, terkhusus mereka orang-orang Yahudi. Dikatakan oleh penulis di sini, i'malul hiyal adh-dhahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul. Mereka melakukan hiyal, mereka melakukan tipu daya yang nampak, tipu dayanya ini nampak atau yang sembunyi-sembunyi. Secara zahir maupun secara batin.
dalam menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Apa yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, mereka ini orang-orang Yahudi khususnya, mereka akan dengan berbagai cara akan menolaknya. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala anhum, tentang mereka ini. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-54, Allah berfirman, wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang kafir dari golongan Yahudi, ya, karena ayat ini turun berkenaan dengan mereka orang-orang Yahudi, yakni mereka berbuat makar, berbuat tipu daya. Wa makarallah, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah pun membalas tipu daya mereka dengan melakukan tipu daya. Jadi sifat makarnya Allah ini apa? Sifat yang masuk dalam bab mujazah, sebagai bentuk balasan bagi mereka yang melakukan makar. Allah pun apa? Membalas makar mereka. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah. Dan telah berkata sekelompok dari orang-orang ahli kitab, segolongan dari ahli kitab, mereka mengatakan, aminu, berimanlah kalian. Ya, mereka berkata kepada kaumnya, pada teman-temannya, aminu, berimanlah kalian billadzi unzila 'ala ladzina amanu, terhadap yang telah diturunkan. Berimanlah kalian terhadap yang telah diturunkan, sesuatu yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Berimanlah kepada sesuatu yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ya, ini maksudnya di sini di ayat ini yakni apa? Al-Qur'an. Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Ya, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Wajhan nahari, yakni di awal siang, di waktu pagi. Berimanlah kalian di waktu pagi, wakfuru akhirah, dan kufurlah kalian di akhir siang, di sore hari. Ya. Ini khilah mereka, tipu daya mereka. Ya. Mereka memerintahkan pada teman-teman Yahudi mereka apa? Ketika Islam sudah berkembang, sudah menyebar di negeri Madinah, di kota Madinah, maka apa? Berimanlah kalian, ahlu kitab, orang Yahudi, berimanlah kalian terhadap Al-Quran di siang hari, di pagi hari, di awal siang. Kemudian apa? Kufurlah kalian di sore hari. Dalam rangka apa tujuannya? Agar manusia penduduk Madinah ketika melihat ada orang-orang ahlu kitab melakukan seperti itu menjadi ragu. Kok mereka beriman kemudian meninggalkan agama Islam ini? Sehingga orang-orang penduduk Madinah jadi ragu. Jangan-jangan agama Islam ada yang gak beres dan seterusnya. Ini khilah mereka. Dalam rangka apa? Menjadikan penduduk negeri Madinah ragu. Ini tipu daya mereka. Tipu daya mereka. Meragukan Al-Quran ini. Biar mereka jadi ragu, kemudian mengikuti orang-orang Yahudi ini. Karena orang-orang Yahudi kan apa? Mereka ahlu kitab. Mereka orang-orang yang menisbatkan diri beriman kepada apa? Taurat. Kepada kita. Mereka beriman kepada Taurat. Sehingga mereka dipercaya, mudah dipercaya. Sehingga mereka melakukan hilah, dan Allah pun membongkar dengan ayat ini. Allah membongkar dengan ayat ini.
Jamaah rahimakumullah, dijelaskan di sini berkata pensyarah di sini, min a'mali ahlil jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyin, termasuk perbuatan dari orang-orang jahiliyah dari kitabiyin, ya, baik dari golongan kitabiyin, yakni apa? Mereka orang-orang yang apa kitabiyin? Minal kitabiyin, yakni mereka orang-orang yang diturunkan padanya Alkitab. Ya, maksudnya mereka mungkin orang Yahudi yang mendapatkan kitab Taurat, dia apa? Menisbatkan dirinya kepada Taurat, beriman kepada Taurat. Yang lainnya mereka menisbatkan diri kepada kitab Injil. Ini kitabiyin. Mungkin pendatang yang orang yang masuk ke negeri Arab dari golongan Bani Israel, maka mereka kitabiyin. Wal ummiyin, dan mereka orang-orang yang ummi, yang mereka orang Arab asli, orang ummiyin, orang-orang Arab asli, yang mereka apa? Sebelum Al-Qur'an belum pernah mendapatkan kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka disebut ummiyin. Dan di antara perbuatan mereka orang-orang jahiliyah ini, yakni i'maluhum al-hiyala fi taghyiri syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan al-hiyal, tipu daya. Mereka melakukan tipu daya dalam merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan tipu daya di dalam merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Litakhallusi minhu, agar mereka terlepas dari syariat Allah ini. Mereka tidak perlu menjalankan syariat Allah ini. Wa infadi kufrihim wa dhalalihim, dan tujuannya agar mereka bisa melaksanakan kekufuran mereka dan kesesatan mereka terus. Karena setelah datangnya syariat Allah Subhanahu wa taala, dilarang kekufuran. Dilarang adanya kekufuran, kesesatan, maka dalam rangka untuk terus menjalankan kekufuran mereka, mereka pun dengan tipu daya mereka merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun, ya, dengan alasan apapun. Ya. Dan mereka melakukan tipu daya ini li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahati, karena sungguhnya mereka la yaqdiruna, tidak mampu, 'alal musarah, untuk berhadapan langsung, menolak secara langsung syariat Allah, mereka tidak mampu. Ya. Tidak bisa mereka. Sehingga mereka apa? Jalannya ya cuma dengan fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyatin makiratin. Kemudian mereka apa? Ketika tidak mampu berhadapan dengan syariat Allah, menolak secara langsung syariat Allah, maka mereka berlindung kepada khiyal, tipu daya, khafiyatin, yang sembunyi, yang tersembunyi, terselubung, makiratin, yang tipu daya itu bisa memperdayai, yang bisa memperdayai. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut yakni qauluhu ta'ala anhum, firman Allah taala tentang mereka, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka ini orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir ini, mereka berbuat tipu daya, mereka telah berbuat makar, tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang membalas tipu daya. Sebaik-baik membalas tipu daya. Dan jamaah rahimakumullah,
Ini pentingnya bagi kita untuk apa? Benar-benar belajar mempelajari syariat Islam ini, syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika datang tipu daya, datang muslihat seperti ini, kita bisa tahu, kita bisa tahu kebenarannya. Mana yang benar, mana yang salah. Ya jelas yang benar itu apa? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena banyaknya dari kaum muslimin yang mereka apa? Kebiasaannya itu bermalas-malasan menuntut ilmu sehingga mudah bagi mereka untuk apa? Terkena, terjebak dalam tipu daya ini. Ya, terjebak dalam tipu daya ini. Salah satu contoh konkret yang ada di apa negeri kita ini, di negeri kita ini, ya ini apa? Alasannya apa? Dalam menolak syariat Islam, menolak atau dalam rangka merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan bahasa menjaga kearifan lokal, paham benar kearifan lokal. Ya. Mereka menolak pembahasan tentang apa? Kesyirikan, menolak kesyirikan, pembahasan tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya hati-hati. Ya. Benar itu budaya, tapi ketika budaya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai dengan alasan kearifan lokal maka kita terjebak, kita tertipu. Ya, kita tertipu. Oh, kita orang Indonesia harusnya kita menjunjung tinggi apa yang menjadi budaya kita. Tapi apa? Secara tidak langsung kita menolak, kita merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Boleh kita melakukan budaya apa melakukan budaya budaya kita selama itu apa? Tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tetap melakukan apa yang menjadi budaya walaupun melanggar syariat Allah, berarti kita tidak beda dengan orang-orang jahiliyah. Ya, kita tidak beda dengan orang jahiliyah. Mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Agar mereka bisa melakukan apa yang menjadi kekufuran mereka, apa yang menjadi kesesatan mereka. Mereka menolak syariat Allah dengan tipu daya mereka. Ya, maka hendaknya baik kita berhati-hati. Banyak kesyirikan dengan alasan budaya, kearifan lokal dan seterusnya. Ya. Atau dalam hal pakaian saja, pakaian budaya Jawa ini apa? Kalau perempuan apa? Pakai apa? Kebaya, atau kebaya atau? Iya, pakaian yang agak transparan dan seterusnya itu dalam rangka menghidupkan budaya tersebut apa? Dengan alasan kearifan lokal kemudian ditolak syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah merintahkan apa? Agar wanita menutup auratnya. Padahal wanita auratnya apa? Semuanya, seluruh tubuhnya itu aurat kecuali apa? Iya, kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian para ulama. Iya. Kemudian apa? Karena budaya, iya, bahkan dengan bangganya mendahulukan budaya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan di buku kita. Ya ini disebutkan kemudian wal makru, kata al makr tipu daya tadi maksudnya yakni isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin, yakni menyampaikan makruh sesuatu yang tidak disukai, menyampaikan atau menimpakan, ya, menimpakan sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci dengan jalan yang sembunyi-sembunyi, dengan cara sembunyi-sembunyi.
Wal yahudu hina aradu qatlal masih Isa bin Maryam alaihi salam, dan orang-orang Yahudi ini ketika mereka ingin membunuh Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam, lianna adatahum qatlul anbiya'i, karena sungguhnya kebiasaan mereka orang-orang Yahudi, ini apa? Ketika ada nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Mereka bunuh. Kebiasaan orang-orang Yahudi. Kebiasaannya kayak gini. Ada penyeru al-haq, maka akan dibunuh. Ya, jangan dicontoh ya. Kalau ada penyeru al-haq, maka hendaknya apa? Diterima. Jangan dibunuh ataupun diusir. Fa'aradu an yaqtulul Masih alaihi salam, maka mereka orang-orang Yahudi ini ingin untuk membunuh Al-Masih alaihi salam. Maka mereka fadahabu ila malikin kafirin wathaniyin, maka mereka pergi kepada seorang raja kafirin, raja yang kafir, wathaniyin, yang mereka termasuk raja tersebut penyembah berhala. Orang-orang Yahudi tersebut ketika ingin membunuh Isa bin Maryam alaihissalam, mereka pergi ke rajanya, raja yang kafir lagi penyembah berhala. Faqalu lahu, maka mereka orang Yahudi ini berkata kepada raja tersebut, memprovokasi raja tersebut. Mereka mengatakan, inna hadar rajula, sesungguhnya laki-laki ini, Al-Masih ini, sayughayyiru hukmaka in taraktahu, laki-laki ini akan merubah hukummu. Wahai raja, sesungguhnya laki-laki ini nanti akan merubah hukummu jika kamu membiarkannya. Maka fa'arsala hadal maliku jama'atan liqatlil Masihi. Maka raja ini, raja yang sudah dikasih tahu atau diprovokasi oleh orang Yahudi tadi, mengutus sekelompok manusia, sekelompok bawahannya, liqatlil Masih, untuk membunuh Al-Masih alaihissalam, untuk membunuh Isa ibn Maryam. Ini makarnya orang Yahudi, ini makarnya, menimpakan sesuatu yang tidak disukai. Ya, ini apa? Ingin membunuh nabi yang diutus. Wa dakhalu alaihi fi makanihi yuriduna qatlah. Maka sekelompok tentara pasukan ini apa? Mereka masuk menghadap Isa bin Maryam di tempatnya. Mereka mendatangi Isa bin Maryam, tujuannya untuk membunuh Isa alaihissalam. Walakin Allah jalla wa ala makara lin nabiyyih. Akan tetapi Allah jalla wa ala membalas makar mereka ini untuk nabinya. Membalas makar mereka ini untuk nabinya. Caranya bagaimana Allah membalasnya? Fa'alqa shibhal masihi ala rajulin min atba'ihi qaddama nafsahu lidzalika yuridul ajra minallah. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang serupa dengan Al-Masih. Menjadikan yang serupa dengan Al-Masih kepada seorang laki-laki min atba'ihi, dari pengikutnya, di antara pengikut Al-Masih, dijadikan serupa dengan Al-Masih, yang dia qaddama nafsahu,
yang dia mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya lidzalika untuk hal itu, ya, untuk menggantikan posisi Al-Masih alaihissalam. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu dia berharap, tujuannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta shara ka'annahu al-Masih, hingga dia menjadi seperti Al-Masih, ya, menjadi Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Maka kemudian fa'akhaduhu wa qataluhu wa sallabuhu 'ala al-khashabati. Maka kemudian orang-orang Yahudi pun menangkapnya, menangkap laki-laki yang diserupakan dengan Isa bin Maryam tadi. Wa qataluhu, dan mereka membunuhnya. Wa salabuhu, dan mereka mensalibnya. 'Alal khashabah, di atas kayu, di atas kayu. Yadunnuna annahu al-Masihu, mereka menyangka bahwasannya laki-laki tersebut adalah Al-Masih. Padahal rafa'allahu al-Masiha ilaihi min bainihim wa hum la yashurun. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Isa bin Maryam kepadanya. Setelah diserupakan dengan Al-Masih, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa bin Maryam kepadanya ke atas langit. Min bainihim, di hadapan mereka orang-orang Yahudi. Dalam keadaan la yashurun, dan mereka orang-orang Yahudi ini apa? Tidak merasakannya. Dalam keadaan mereka orang Yahudi tidak menyadarinya. Walihada yaqulu jalla wa ala, dan karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan tidaklah mereka ini orang Yahudi telah membunuhnya, tidaklah mereka telah membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi dia ini yang diserupakan untuk mereka. Seseorang yang telah diserupakan untuk mereka. Hada makna qaulihi ta'ala wa makaru wa makarallah. Dan ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya mereka orang-orang Yahudi berbuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Wa hadha min babil muqabalati wal mujazati, dan ini makar, balasan makar dari Allah Subhanahu wa taala ini di dalam bab, termasuk bab menghadapi makar yang lainnya, dalam bab menghadapi makar dan balasan terhadap sebuah makar. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah membalas makar dari makhluknya, membalas makar. Bukan Allah berbuat makar, tapi Allah membalas makar. Bikhilafi makril makhluki bi annahu fa innahu dzulmun. Berbeda dengan makar dari makhluknya. Makar dari makhluknya. Kalau makar dari makhluknya itu kezaliman. Tipu daya dari makhluk, dari manusia itu kezaliman. Li'annahu bi ghairi haqqin, karena makar yang dilakukan tersebut ini apa? Dengan tanpa hak, dengan tanpa hak. Dan semakna dengan makar, tipu daya atau khilah ini, ya ini apa? Mereka melakukan tipu daya terhadap syariat ini, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara makar tipu daya Yahudi yang lainnya, yakni apa? Mereka orang-orang Yahudi dilarang untuk apa? menangkap ikan di lautan di hari apa? Di hari Sabtu, ya berburu. Mereka dilarang untuk berburu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu.
Mereka melakukan tipu daya apa? Iya, tipu daya mereka orang-orang Yahudi karena melihat di hari Sabtu banyak ikannya juga, ternyata apa? Di hari Jumat mereka menaruh jala-jala mereka. Di hari Jumat menaruh jala-jala mereka. Kemudian diambilnya hari apa? Hari Ahadnya. Iya, hari Ahadnya. Ketika hari Sabtu sudah masuk di jala-jala mereka, maka mereka tinggal ngambil saja di hari Ahadnya. Ini diantara tipu daya, ya, tipu daya. Minteri syariat, ya, bahasanya minteri syariat, syariat di ceneng-ceneng. Ya. Ada juga kemarin dalam kita baca fikih muyassar kemarin, yang termasuk khillah, ya ini apa? Ketika membaca bab puasa, ya ini dalam rangka biar tidak mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, bisa membatalkan puasa, apa? Iya, keluar kota. Dia tujuannya biar dapat keringanan tidak berpuasa saja. Karena sudah pengen ngebet untuk jima dengan istrinya, maka apa? Dia keluar kota dalam rangka tujuannya safar. Safar yang tidak ada tujuannya. Tujuannya safarnya apa? Biar mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Eh, Ini khilah dikatakan dalam fikih muyassar, ini khilah, tipu daya dalam syariat. Ini tidak boleh, tidak boleh. Ya, tipu daya. Bahkan termasuk perkara yang diharamkan. Begitu juga di dalam perkara-perkara yang sampai merubah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat tipu daya yang awalnya riba, jadi bahasanya diganti dengan apa? Bagi hasil. Bagi hasil sah-sah saja sebenarnya, tetapi prakteknya apa? Sama saja. Pernah dengar bagi hasil tapi apa? Setiap bulan memberikan 3%-nya dari utangnya. Sama saja ya. Jadi beri utang namanya bagi hasil tapi apa? Setiap bulan nggak mau tahu untungnya berapa, ruginya berapa, yang penting 3% dikasih masuk ke orang yang mengutanginya. Cuma dirubah bahasanya saja. Aslinya riba menjadi bagi hasil. Kalau bagi hasil benar-benar nggak masalah ya, benar-benar nggak masalah. Ya, berhitung keuntungannya. Kalau rugi ya berarti tidak dapat. Bahkan modalnya bisa berkurang modal dia, maka tidak masalah. Tapi kalau hutang piutang, tapi apa? Kemudian akadnya dicampur dengan kerjasama bagi hasil, ini agak aneh, ya, agak aneh. Hutang piutang tapi bagi hasil. Iya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di ayat setelahnya, yakni di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah." Dan telah berkata sekelompok dari ahli kitab, berimanlah kalian terhadap yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang dan kufurlah kalian di akhir siang. Hada min makril Yahudi aidan. Ini juga termasuk makar dari orang-orang Yahudi. Lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju Madinah, wa dhahara amrullahi subhanahu wa ta'ala, dan perkaranya Allah yakni Islam ini sudah tersebar di negeri Madinah, sudah nampak di negeri Madinah. Wantasara 'alal musyrikin fi ghazwati Badr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan atas orang-orang musyrikin di perang Badar, Yaumul Furqan, di hari Al-Furqan, yakni di hari apa? Terbedakannya antara al-haq dan batil, kebatilan. Walamma ajazal yahudu an saddin nasi an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ketika orang-orang Yahudi
sudah tidak mampu untuk menghalangi manusia dari agama, dari masuk ke agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laja'u ila hillatin wa makrin, maka mereka berlindung kepada tipu daya, mereka kembali kepada tipu daya, meminta bantuan. Maksudnya apa? Mereka berupaya dengan tipu daya dan makar. Faqala jama'atun minhum, maka berkata sekelompok dari mereka, aslimu fi awwalin nahari, masuk Islamlah kalian di awal siang. Wa idza sara akhiran nahari irtaddu 'anil Islam. Dan apabila sudah di akhir siang, sudah di sore hari, maka murtadlah kalian dari Islam. Wa qulu, dan katakanlah ketika sudah murtad, sudah keluar dari Islam di sore hari, maka katakanlah, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyatan. Kami tidaklah mendapati di dalam agamanya Muhammad alaihi salatu wassalam itu apa? Kebaikan. Tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan di dalam agamanya ini. Sehingga kami pun keluar dari agama tersebut. Fa innan nasa sayattabi'unakum. Karena sungguhnya manusia itu, orang-orang itu akan mengikuti kalian, li'annakum ahlu kitabin. Karena kamu ini seorang ahlu kitab. Ini muslihat mereka, disuruh masuk di pagi hari, kemudian keluar, kemudian menyeru, kemudian dikatakan bahwasanya kami tidak mendapati dalam agama Islam ini kebaikan, tidak ada kebaikannya. Maka kami pun keluar. Maka manusia yang mendengar, yang mengetahui hal tersebut, maka akan mengikuti orang tersebut, orang Yahudi tersebut. Karena orang Yahudi ini ahlu kitab. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, laula annahum ma wajadu salahiyatan fi dini Muhammadin lama kharaju minhum fayuqallidunakum. Kalaulah bahasa singkatnya, kalaulah mereka mendapati kebaikan pada agama Muhammad, niscaya mereka tidak akan keluar dari Islam. Kalau ada kebaikan pada agama Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka tidak akan keluar dari Islam. Fayuqallidunakum, kemudian mereka pun taklid kepada kalian, mengikuti kalian. Kemudian yang terakhir di alinea yang terakhir, wa kullu man laja'a ila al-hiyal li taghyiri syar'illahi wal idrari bi awliya'ihi fa innahu ala tariqati ahli al-jahiliyah. Dan setiap orang yang melakukan tipu daya untuk merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dan membahayakan wali-walinya dengan membunuh atau dengan mencelanya dan seterusnya, maka hal itu maka dia telah berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Seperti ini sifat-sifat dari orang-orang jahiliyah. yakni ketika ada penyeru al-haq, mereka akan melakukan perbuatan yang membahayakannya, baik dengan cara memukul, dibunuh, atau dicela dan seterusnya. Ini jalannya orang-orang jahiliyah. Wa kullu man sana'a ahla sunnati wa ahla tauhid lil wusuli ila gharadin min aghradi ad-daniyah fa huwa ala tariqati ahli al-jahiliyah. Dan setiap orang yang sana'a, yang membujuk, yang merayu ahli sunnah dan ahli tauhid
untuk sampai kepada salah satu tujuan dari tujuan-tujuan yang rendah mereka ini, maka fahuwa ala tariqati ahlil jahiliyah, maka dia ini berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Ya. Mereka mencoba menipu ahli sunnah, ahli tauhid, memperdaya, merayu, membujuk agar apa? Di atas tujuan mereka, agar mereka apa? Bahkan membela mereka. Maka ini jalannya orang-orang jahiliyah. Maka hendaknya bagi kita berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini keadaannya. Mereka melakukan tipu daya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan membahayakan wali-walinya. Hanya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa terhindar darinya, dan dengan memperdalam syariatnya kita bisa menjaga diri dari mengikuti mereka. Ya. Jadi apa? Jangan bermalas-malasan dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menuntut syariat, menuntut ilmu agama ini apa? Yang mendapatkan manfaat ya kita sendiri, bukan orang lain ataupun untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi yang mendapatkan kemanfaatan ya kita masing-masing. Ini saja yang bisa kita baca, kita sampaikan di petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.